Islam itu agama dalil, bukan tradisi. Saudaraku kaum muslimin, Islam bukan warisan budaya. Islam bukan sekadar tradisi turun-temurun. Islam bukan kebiasaan nenek moyang. Islam adalah wahyu. Kalau agama ini boleh dibangun di atas tradisi, maka setiap daerah akan punya Islam versi masing-masing. Tapi Allah tidak menurunkan agama untuk disesuaikan dengan budaya. Allah menurunkan agama untuk diikuti. Pertanyaannya, apakah kita beragama karena dalil ataukah karena kebiasaan? Hari ini kita akan membahas satu prinsip besar dalam manhaj salaf. Islam itu dalil, bukan tradisi. Satu perintah mengikuti wahyu, bukan tradisi. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, "Tabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum, wa la tattabi'u min dunihi awliya'a qalilan ma tadhakkarun." Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, dan janganlah kamu mengikuti selainnya sebagai pemimpin. Quran Surah Al-A'raf ayat 3. Perhatikan, yang diperintahkan untuk diikuti adalah apa yang diturunkan, bukan adat, bukan perasaan, bukan logika. Bahkan Allah mencela orang yang hanya mengikuti tradisi. Wa idza qila lahum tabi'u ma anzala lillahu qalu bal nattabi'u ma alfaina 'alaihi aba'ana. Jika dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang Allah turunkan, mereka berkata, kami mengikuti apa yang kami dapati dari nenek moyang kami. Quran Surah Al-Baqarah ayat 170. Inilah penyakit umat terdahulu, dan jangan sampai itu menjadi penyakit kita. Dua agama sudah sempurna. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Liyauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati." Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 3. Kalau agama sudah sempurna, mengapa masih perlu ditambah? Mengapa masih perlu dibuat-buat amalan baru? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa radd." Barang siapa mengada-adakan dalam urusan agama ini sesuatu yang bukan darinya, maka ia tertolak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalil ini sangat jelas. Ibadah tanpa dalil tertolak sekalipun niatnya baik. 3. Mengapa harus menurut pemahaman sahabat? Karena mereka generasi terbaik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum." Sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian yang setelahnya. Hadis Bukhari dan Muslim. Para sahabat menyaksikan turunnya wahyu, paling paham bahasa Arab, paling tahu maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam, paling bersih hatinya. Allah juga memuji mereka dalam Quran Surah At-Taubah ayat 100. Karena itu, manhaj salaf berarti memahami Al-Quran dan Sunnah sebagaimana dipahami sahabat, bukan tafsir bebas, bukan menyesuaikan dengan zaman, bukan mengikuti tokoh tanpa dalil. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar, walladzina ittaba'uuhum biihsanin, radiyallahu anhum wa radu anhu, wa 'adda lahum jannatin tajri تحتها الأنهر خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم." Surah At-Taubah ayat 1. Artinya, dan orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam di antara orang-orang muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung. Dalam ayat tersebut,
Allah memuji dan ridho kepada para sahabat, muhajirin dan ansyur asyabiqunal awwalun dan menyuruh kita untuk mengikuti mereka dengan baik, baik dalam ibadah maupun muamalah, sebagaimana mereka yang telah dijanjikan surga. 4 kaidah besar. Ibadah itu tauqifiyah. Dalam manhaj salaf, ibadah itu tauqifiyah. Artinya harus ada dalilnya. Tidak boleh membuat tata cara sendiri, tidak boleh menentukan waktu sendiri, tidak boleh menentukan jumlah sendiri. Imam Malik rahimahullahu berkata, barang siapa membuat bid'ah dalam Islam yang ia anggap baik, maka ia telah menuduh Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkhianat dalam risalah. Karena jika itu baik, mengapa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengajarkannya? 5 bahaya mengedepankan tradisi. Ketika tradisi didahulukan daripada dalil, maka yang terjadi, ibadah bercampur adat, sunnah ditinggalkan, bid'ah dianggap biasa, orang yang berpegang pada dalil dianggap aneh. Padahal Rasulullah SAW bersabda, fa inna kulla bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah adalah kesesatan. Hadis Muslim. Bukan yang besar saja, tapi setiap bid'ah dalam agama. 6 ukuran kebenaran, bukan mayoritas. Allah berfirman, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Jika kamu mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi, mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Quran Surah Al-An'am ayat 111. Kebenaran tidak diukur dari banyaknya pengikut, kebenaran diukur dari dalil. 7 syarat diterimanya ibadah. Ibadah diterima jika memenuhi 2 syarat. 1, ikhlas karena Allah. 2, sesuai sunnah Nabi. Kalau hanya ikhlas tanpa mengikuti sunnah, tertolak. Kalau sesuai sunnah tapi tidak ikhlas, tertolak. Harus dua-duanya. Saudaraku, kita akan berdiri di hadapan Allah sendirian. Yang ditanya bukan apakah itu tradisi kampungmu, tapi yang ditanya, apa dalilmu? Apakah kita berani membawa amalan yang tidak pernah dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mari kita kembali kepada manhaj salaf. Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat. Karena keselamatan itu bukan pada tradisi, keselamatan ada pada dalil. Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang mengikuti kebenaran, walaupun terasa asing. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala aliha wa sahbiha ajma'an walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.